Esra pasal 1. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat 2. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ayat 3. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Ayat 4. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Ayat 5. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ayat 6. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Ayat 7. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya dalam kuil Allahnya. Ayat 8. Kores, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar pembesar di Yehuda. Ayat 9. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau. Ayat 10. 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Ayat 11. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Esra pasal 2. Daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Ayat 2. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Ayat 3. Bani Paros, 2.172 orang. Ayat 4. Bani Sefaja, 372 orang. Ayat 5. Bani Arah, 775 orang. Ayat 6. Bani Pahat Moab, yakni anak-anak Yesua dan Yoab, 2.812 orang. Ayat 7. Bani Elam, 1.254 orang. Ayat 8. Bani Satu, 945 orang. Ayat 9. Bani Sakai, 760 orang. Ayat 10. Bani 642 orang.
Ayat 11, Bani Bebai 623 orang. Ayat 12, Bani Asgad 1222 orang. Ayat 13, Bani Adonikam 666 orang. Ayat 14, Bani Bigwai 2056 orang. Ayat 15, Bani Adin 454 orang. Ayat 16, Bani Ater yakni Bani Hizkia 98 orang. Ayat 17, Bani Besai 323 orang. Ayat 18, Bani Yora 112 orang. Ayat 19, Bani Hasum 223 orang. Ayat 20, Bani Gibar 95 orang. Ayat 21, dari Bethlehem 123 orang. Ayat 22, orang-orang Netofa 56 orang. Ayat 23, orang-orang Anatot 128 orang. Ayat 24, dari Asmawet 42 orang. Ayat 25, dari Kiryat Arim, Kefira dan Beerot 743 orang. Ayat 26, dari Rama dan Gaba 621 orang. Ayat 27, orang-orang Mikmas 122 orang. Ayat 28, orang-orang Betel dan Ai 223 orang. Ayat 29, dari Nebo 52 orang. Ayat 30, Bani Makbis 156 orang. Ayat 31, Bani Elam yakni Elam yang lain 1254 orang. Ayat 32, Bani Harim 320 orang. Ayat 33, orang-orang dari Lot, Hadid dan Ono 725 orang. Ayat 34, dari Yeriko 345 orang. Ayat 35, Bani Senaa 3630 orang. Ayat 36, inilah para imam Bani Yedaya yakni kaum keluarga Yesua 973 orang. Ayat 37, Bani Imer 1052 orang. Ayat 38, Bani Pasihur 1247 orang. Ayat 39, Bani Harim 1017 orang. Ayat 40, inilah orang-orang Lewi Bani Yesua dan Kadmiel yakni Bani Hodaya 74 orang. Ayat 41, inilah para penyanyi Bani Asaf 128 orang. Ayat 42, inilah kaum penunggu pintu gerbang Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai, semuanya 139 orang. Ayat 43, inilah para budak di bait Allah Bani Siha, Bani Hasufa, Bani Tabaot. Ayat 44, Bani Keros, Bani Siaha, Bani Padon. Ayat 45, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Akub. Ayat 46, Bani Hagab, Bani Samlai, Bani Hanan. Ayat 47, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya. Ayat 48, Bani Resin, Bani Nekoda, Bani Gasam. Ayat 49, Bani Usa, Bani Paseah, Bani Besai. Ayat 50, Bani Asna, Bani Meuni, Bani Nefusim.
Ayat 51, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur. Ayat 52, Bani Baslut, Bani Mehida, Bani Harsa. Ayat 53, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Temah. Ayat 54, Bani Nesia, Bani Hatifa. Ayat 55, inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Peruda. Ayat 56, Bani Ya'ala, Bani Darkon, Bani Gidel. Ayat 57, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Pokeret, Hasebaim, Bani Ami. Ayat 58, seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Ayat 59, inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adan, dan Imer, tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum, keluarga, dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Ayat 60, Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 652 orang. Ayat 61, dan dari antara kaum imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barsilai. Barsilai itu memperistri seorang anak perempuan Barsilai orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Ayat 62, mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Ayat 63, dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Ayat 64, seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Ayat 65, selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang, pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Ayat 66, mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal. Ayat 67, 435 ekor unta dan 6.720 ekor keledai. Ayat 68, beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Ayat 69, mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaraan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Ayat 70, adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Esra pasal 3, pembangunan Mezbah. Ketika tiba bulan yang ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Ayat 2, maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya para imam itu, dan Serubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya
membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa abdi Allah. Ayat 3. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula, sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Ayat 4. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Ayat 5. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan, dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Ayat 6. Sejak hari pertama bulan yang ketujuh, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Ayat 7. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores, raja negeri Persia. Peletakan dasar bait suci. Ayat 8. Pada tahun yang kedua, sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan, memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Ayat 9. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Ayat 10. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Ayat 11. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Ayat 12. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Ayat 13. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh.